Move! Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritakan film King Ivory, tayang tahun 2024, berlatar belakang dunia perdagangan fentanyl yang didasarkan pada penelitian ekstensif dengan penegak hukum, geng, narapidana, imigran, dan pecandu. Film ini menggambarkan perang narkoba yang brutal di Oklahoma, menyelidiki seluk-beluk dunia perdagangan fentanyl, khususnya dari dalam penjara negara bagian Oklahoma di McAlester, yang dikenal sebagai Big Mac. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan dua pria yang mengambil 3 bungkus paket besar di tengah laut dan membawanya ke pantai. Salah satunya berkata, 1 bungkus untuk 3 cangkir. Lalu film berpindah tempat ke Tulsa, Oklahoma. Polisi bersenjata lengkap menggerebek sebuah rumah di Marion. Baku tembak terjadi sebelum mereka berhasil mengamankan lokasi, menemukan banyak narkoboy, dan menyelamatkan seorang anak yang bersembunyi di toilet. Man, my boy's busy, man. Usai bertugas, polisi bernama West pulang, menyapa putranya, dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya, sambil meminta maaf karena terlambat mengucapkannya. Beralih ke penjara negara Oklahoma, seorang narapidana hukuman mati bernama George Green sedang berolahraga saat dipanggil petugas. Ia dibawa ke sel lain dan diminta mengonfirmasi identitasnya lewat foto di ponsel. That's me. Seorang pria tua yang kemungkinan adalah salah satu dari pemimpin kartel menanyai George tentang pekerjaannya di luar sana dan menyuruhnya melakukan sesuatu untuknya yang dianggap sebagai bantuan pribadi. George berkata anak buahnya akan mengurusnya, tapi pria itu ingin agar George sendiri yang turun tangan karena dia tidak mau ada jejak apapun. I want you to do it. Consider it a personal favor to me. Cerita kembali pada sosok pria yang sebelumnya terlihat di pantai. Saat ini di Nuevo Leon, Meksiko, pria itu Ramon Garza menjelaskan makna gelang couple berbentuk hati yang ia dan putrinya pakai. Setelah mencium putrinya yang menderita sesak nafas dan menasihati putra remajanya, ia pergi ke sebuah rumah. Di sana, seorang wanita bertanya pendapatnya soal mengirim putranya ke Amerika. Garza menolak membicarakan keluarganya. Tak lama, suami wanita itu datang bersama putra mereka, Lago. Pria itu menjelaskan, anaknya Lago sangat pintar, tapi terpaksa putus sekolah dan membantu di pertanian, padahal dia bercita-cita jadi dokter atau akuntan. Garza memuji dan menyuruhnya berkemas. Setelah Lago pergi, Garza membicarakan soal pembayaran. Ayah Lago ingin mencicil, tapi Garza menolak karena tidak sesuai kesepakatan dan menanyakan akta kepemilikan pertanian. Lago. Mi sueño americano te espera, Lago. How's your English? Lo habla perfecto. Go pack a small bag. Di tempat lain, Jack, putra West, dan teman-temannya berencana bolos dan memakai ekstasi. I have some Molly. Yeah, fuck it. Come on. Saat pelajaran dimulai, mereka mulai berhalusinasi. Ryan paling parah, menjilati tangan temannya dan melepas semua pakaian di kelas. Ryan, put your clothes back on. Pihak sekolah menghubungi West dan istrinya. Sang istri khawatir, tapi West tetap tenang. Tak lama, West menerima telepon jaksa dan harus pergi bekerja, meninggalkan istrinya untuk menghukum Jack. Sementara itu, Garza tiba di penampungan bersama Lago dan menyuruhnya ikut difoto bersama anak-anak lain. Garza lalu bertemu seseorang, menyerahkan tas besar berisi uang dan mengingatkan pria itu soal mobil yang harus diperbaiki. Malamnya, Lago dan anak-anak lain dibawa naik truk, diberitahu bahwa mereka akan bertemu lagi di Amerika. Nos vemos en América, cabrones. Kembali ke penjara, George membunuh pria tua dan anak buahnya yang beberapa waktu lalu memerintahkannya melakukan sesuatu.
Setelah kembali ke sel, ia menelepon seseorang untuk mengonfirmasi tugas sudah selesai. Orang itu berterima kasih dan memberitahu semua detail akan dijelaskan setelah ia bebas. Kembali ke Garza yang sedang mengantar anak-anak bersama Yannick, sopir sekaligus temannya satu organisasi. Di dalam truk, semua penumpang mulai merasa kepanasan dan sesak nafas karena kekurangan oksigen. Mereka memukul-mukul dinding, tapi sopir mengabaikannya dan malah menaikkan volume musik. Garza sempat curiga, namun sopir menolak berhenti dan berjanji akan menepi di perhentian berikutnya. Satu persatu, remaja pingsan, termasuk Lago. Saat truk akhirnya berhenti, Garza menemukan semua remaja itu telah tewas, kecuali Lago yang masih bernapas. Ia memberi air dan menenangkannya. Sopir terkejut melihat kejadian itu, lalu mencoba kabur dan merusak mesin untuk menutupi perbuatannya. Garza memergokinya, menolak tawaran suap dan menembaknya mati di tempat. Sementara itu, West dan tim sedang bercanda di kantor saat menerima panggilan tugas. Mereka tiba di lokasi truk dan menemukan sopir tewas serta anak-anak yang sudah meninggal. Garza dan Lago sudah menghilang. Melihat sopir, West langsung mengenalinya sebagai anggota kartel. Texas ID, man. Serrano's 13. You know I do. Gulf Cartel. George, narapidana hukuman mati, akhirnya bebas dan disambut ibunya di depan penjara. Mereka makan di restoran, di mana ibunya memberi amplop dan paman George, Mickey, ikut bergabung. George lalu menerima telepon dan buru-buru pergi, tidak mengizinkan Mickey untuk ikut. Just relax, let him do his business, huh? Di luar, beberapa orang sudah menunggu. George masuk ke mobil seorang pria yang sedang bicara dengan Holt Lightfeather, sosok yang membantunya bebas. Lewat telepon, Holt mengatakan, George harus mengikuti semua instruksi orang di sebelahnya, seolah-olah perintah itu datang darinya langsung. Pria di sebelah George menanyakan hubungannya dengan 107 dan memintanya meyakinkan kelompok itu untuk berbisnis dengan mereka, bukan lagi membeli dari kartel California New Generation. Ia menegaskan orang California tidak diterima di sana, memulai kerja sama dengan 10 kilo barang, dan hanya dia yang akan menghubungi George lewat ponselnya. Setelah itu, ia mengusir George dari mobil. What's your relationship like with 107? Who are your partners? Serrano's? We need you to convince them they need to start going through us. Get the fuck out of my car. Kembali ke Garza yang meninggalkan truk bersama Lago. Mereka pergi ke sebuah tempat, menyerahkan remaja itu pada seorang wanita dan mengatakan Lago bisa membantu. Saat wanita itu menyampaikan belasungkawa atas kematian sopir mereka, Garza marah karena mobil-mobil tidak kunjung diperbaiki sehingga memakan banyak korban. Saat ia menanyakan inhaler putrinya dan wanita itu terdiam, Garza sadar barang itu tidak ada. Ia pun mengusirnya dengan kesal. Di kantor polisi, West dan rekannya melaporkan temuan 43 mayat di dalam truk. Pimpinan kemudian mengirim mereka ke Jalan 63 untuk kasus penyelundupan, menugaskan mereka dalam gugus tugas dan memperingatkan agar tidak mempermalukannya. You two are going down to 63rd Street. For what? The feds. Don't make me look like an asshole. Di tempat lain, Garza sedang melakukan transaksi. Setelah memeriksa tas berisi uang, pembeli mengeluh jumlahnya kurang 1 kilogram. Garza tidak menanggapi dan pria itu pergi berjanji akan menghubungi lagi. Sementara itu, di rumah West, istrinya memarahi Jack karena menolak ikut terapi. Kesal, ibunya pergi sendiri, melarang Jack keluar rumah. I will go to the appointment then. Since we're on the ring, I promise you will regret the day. That's really nice. Fuck you, Jack. Tak lama, pacarnya, Colby, masuk lewat jendela. Setelah bercumbu, Colby mengeluarkan narkoboy, membakarnya di aluminium foil, menghirup asapnya, lalu memberikan pada Jack. Keduanya pun mulai fly. Cerita kemudian beralih pada George yang saat itu sedang mengisi bensin dan bertemu kenalannya, Juice atau 107. Mereka berbincang membahas sepupu Juice yang dipenjara bersama Big Ding. Juice menasihati George agar tidak berurusan dengan Big Ding, tapi George hanya tertawa. Saat ditanya tujuannya ke utara, George mengatakan ia ingin bicara soal Kali. Ia lalu menyampaikan pesan dari IBH agar Juice menyelesaikan konflik dengan Serrano's. George menyarankan agar Juice melakukan permintaan IBH jika tidak mau keadaan memburuk. Juice memastikan apakah itu berarti kelompoknya tak lagi punya masalah dengan orang Meksiko, dan George mengiyakan.
Juice pun bertanya apakah ada hal lain, dan George berkata hanya itu saja. Namun setelah sama-sama diam beberapa saat, George menambahkan ada satu hal lagi. There's one more thing they want. So what? I'ma just go through you? Beralih ke Lago, ia mulai diajari wanita yang menampungnya cara mengantar obat-obatan, lengkap dengan alamat, harga, dan aturan yang harus dipatuhi. Muy importante, no te bajes del coche. Sementara itu, kasus 43 imigran tewas dibahas dalam rapat gabungan. Korban termasuk Yannick Paquito dari Surenos 13, ditembak 4 kali di dada. Fentanyl murni ditinggalkan di TKP oleh tersangka. Ada 44 Polaroid yang ditemukan, 1 hilang, kemungkinan milik orang Meksiko yang selamat dan dipaksa mengemudi atau memproses barang. Setelah membaca laporan, pimpinan bertanya bagaimana situasi di daerah itu. West menjelaskan daerah itu dihuni berbagai geng, IBH, Surenos, Crips, Aryans, Irish, bahkan geng baru dari New Generation dan California. Peredaran fentanyl dan sabu membuat wilayah itu seperti Wild West, penuh pembunuhan dan overdosis. IBH, Surenos, Crips, Aryans, you got the Irish. Pimpinan kemudian menunjukkan foto Holt Lightfeather, komandan IBH yang dipenjara seumur hidup. Lalu ada foto Ramon Garza dari Surenos, mengendalikan distribusi narkoboy di negara bagian. Meski tak terbukti menembak Yannick, pimpinan polisi yakin Garza pasti terlibat. Kasus ini bersama kematian pemandu sorak menjadi PR buruk bagi polisi. Pimpinan memerintahkan pencarian sumber dan bekerja sama untuk menangkap Garza. This is Holt Lightfeather, serving life at Big Mac. Migrants is about as bad as work together. Find Garza. Saat itu, Garza sedang berpesta di klub malam, tanpa tahu George, Juice, dan Mickey sedang mengintai targetnya. Setelah menemukan mobilnya di tempat parkir, Mickey masuk lalu mengkonfirmasi target ada di dalam. Juice menyuruh George mengeluarkan tas dan membuat rencana agar kejadian ini terlihat seperti ulah kartel Meksiko. Mickey kaget, tapi Juice menegaskan dengan kasar bahwa ia hanya membantu George. Better make this look like some cartel shit. You got any other ideas? You fucking moon cricket. Setelah Juice pergi, Mickey protes dengan cara bicara Juice yang kasar. Namun, George mengingatkan bahwa dunia sudah berubah. I don't like the way he said it. This isn't 1950. Tak lama, George akhirnya berhasil menangkap targetnya. Mickey mengikatnya, lalu mereka menenggelamkannya di kolam. How's that for sending a fucking message? Sementara itu, Lago menjalankan tugas mengantar barang pesanan. Setelah selesai, ia mendapat waktu istirahat. One white, 2 gray. ¿Cuánto quieres? One white. One and one. Hey, I need 2 gray. I want 2 gray. Te vas a llevar este cuando comas. Di gudang tempat ia ditampung, Lago melihat pria meracik narkoboy dengan ekspresi jijik, lalu masuk ke dapur. Wanita yang menampungnya bertanya apakah ia lapar, menunjukkan kamar mandi, dan memperingatkan agar tidak tersesat. Mayat kedua pria yang tenggelam ditemukan polisi. Tyson menduga mereka anggota New Generation, sementara West menganggap ini pesan dari Surenos. Mereka pergi ke klub dan memeriksa CCTV. Dalam rekaman, Mickey dan Garza terlihat ada di sana. Okay, freeze it. Mickey the Hope. Fuck is Ramon doing with the hoop for? Keesokan paginya, di gereja, Jack membuat keributan, menghina pendeta juga para jemaat. West sangat malu dan meminta maaf. Fucking stop, Jesus. Jack. No, I said this is all fucking bullshit. Who says church can't have a little excitement in the morning? Ketika pulang, istri West menangis atas sikap buruk Jack. West berjanji akan menemukannya, tapi istrinya berkata tidak mau Jack ada di rumah. West kaget, tapi tidak bicara lebih banyak karena dia harus segera pergi bertugas. Let him go. I don't want him in my house. West tiba di tempat Tyson menangkap Mickey dan menekannya soal keberadaannya di klub dengan Garza. Mickey menyangkal mengenal Garza, tapi West memerintahkannya menemukan Garza. Fuck you clowns want from me, huh? Leonard Hayes. I'm just gonna book you on this right now. Hey, ma. How do you know Ramon Garza? I don't know that freak. I want Ramon Garza, and I don't fucking care how you have to get him, alright? Sementara itu, Jack pesta narkoboy di rumah Ryan, mengundang Colby untuk menemaninya. Lago sendiri masih terus mengedarkan barang, dan kebetulan, salah satu pembelinya adalah Colby yang menggodanya dan meminta gratis 1, karena Jack berpesan agar kekasihnya itu membawa lebih banyak barang saat datang ke rumah Ryan. 2 gray, please.
Mucho gusto, Lago. Sedangkan di tempat lain, Mickey membawa West dan Tyson ke lokasi yang konon adalah tempat di mana markas dan gudang pembuatan obat terlarang beroperasi. Namun, setelah lama mengintai, mereka tidak juga mendapatkan hasil. West kesal dan menuduh Mickey mempermainkan mereka. Tapi tiba-tiba Garza muncul. Mereka mengikuti mobil Garza hingga akhirnya masuk ke salah satu toko serba ada. Tyson masuk toko, sementara West menunggu di mobil dan memanggil bantuan. Tyson diserang. Ia menembak Garza, tapi sempat tertusuk. Call it in. West masuk, melihat Tyson terkapar dengan perut terluka parah. Ia segera menghubungi ambulans dan meminta bantuan. Sedangkan Mickey sudah kabur dan kembali ke rumah dengan wajah penuh ketakutan. Di rumah sakit, West merasa sangat bersalah karena tidak menemani Tyson masuk ke toko. Pimpinan menghibur dan mengatakan bahwa itu bukan salah West. Dia juga mengatakan sudah mengeluarkan perintah penahanan dan sudah memblokir semua akses ke selatan. You're the real deal. You know, you made the best decision in the moment. Di penjara, Holt mendengar dari pengacaranya kalau Mickey ditangkap. Ia memerintahkan untuk menemukan Garza dan memberi tindakan tegas pada Mickey. Go find Ramon. And what about Mickey? You know. Setelah itu, George dan ibunya membawa Mickey, lalu membunuhnya untuk membayar kesalahan karena Mickey telah buka mulut kepada polisi. Georgie! Keesokan harinya, Jack terbangun dan menemukan Colby tewas overdosis. Panik dan takut, ia menelepon ayahnya. West datang dan mengurus semuanya. Hey, how you doing? You guys alright? I'm sorry. Tak lama West mendapat info lokasi Garza. Sementara saat itu, Lago yang sedang bertugas mengedarkan barang dihubungi oleh Garza dan menyuruh Lago menjemputnya ke lokasi di sekitar sana. You shot? Polisi menggerebek gudang tempat pembuatan narkoboy sekaligus tempat Lago ditampung. Semua orang ditangkap kecuali satu orang pemuda yang mencoba mengangkat senjata. West terpaksa menembaknya. Setelah itu, West mengancam wanita penanggung jawab gudang agar memberitahu tempat persembunyian Garza. Garza sendiri sudah tiba di tempat persembunyiannya setelah menodongkan pistol pada Lago dan mengusirnya pergi. Di sana ia diobati oleh ibu George. Hold your fucking head still. Almost there. Easy boy, easy. Yep. Setelah selesai, ibu George memastikan pada teman Indian Garza bahwa sekarang mereka sudah tidak punya hutang apapun pada orang Indian. Tepat setelah George dan ibunya pergi, polisi mengepung tempat itu. Baku tembak terjadi, Garza kabur ke mall, lalu menyerah setelah melihat seorang anak perempuan di sana yang mengingatkannya pada putrinya. Tyson meninggal. West menghadiri pemakaman, lalu mengantar Jack ke rehabilitasi, memberi semangat, dan berjanji akan berkunjung. Garza dipenjara. Di sana, dia sudah dinanti oleh anak buah Holt untuk dihabisi, sehingga geng IBH lah sepenuhnya berkuasa di dalam penjara itu. West mengunjungi Holt, membicarakan peralihan heroin ke fentanyl dan alasan kartel membidik generasi muda. You must be West. You're a drug cop, aren't you? Fentanyl is new. West bersumpah akan menghancurkan semua jaringan Holt. Suatu saat Holt akan menanggung akibatnya dan film pun berakhir dengan sangat membagongkan. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recap selanjutnya.